Bagus kalau kita berbicara soal industri MICE dan juga tiket konser ini kan cukup dinamis ya. Betul. Tapi kalau Anda melihat dalam beberapa tahun terakhir, perkembangannya seperti apa sih dan seberapa besar peluangnya? Eee, Kalau kita melihat perkembangan industri ini, sangat signifikan sekali apalagi setelah terjadinya pandemi. Jadi, tahun 2023 di mana orang sudah berpuasa dari mulai 2020 masuk ke 2023, semua orang kayaknya pengen keluar, pengen meluapkan, rasa hiburan mereka yang tertunda. Jadi boleh dibilang 2023 kalau saya, sudah berjalan loket selama lebih dari 10 tahun, merupakan prestasi all time high kita, Oh. gitu. Jadi benar-benar puncaknya itu tidak tertahankan di 2023 dan juga dilanjutkan di 2024. Jadi kalau saya lihat perkembangannya, selama 10 tahun ke belakang ini sangat-sangat signifikan dan sangat memberikan peluang yang besar ke depannya. Tapi ada perbedaan nggak Pak? Sebelum dan sesudah pandemi, trennya seperti apa? Trennya kalau dari karena sekarang, banyak juga, artis-artis yang sudah bisa melihat, potensi fans mereka di Indonesia. Jadi mereka juga sudah, memasukkan Indonesia itu sebagai salah satu tujuan tur mereka. Jadi itu bukan sebuah tren perbedaan yang sangat besar. Kalau dulu, tidak ada terfasilitasi oleh digital, tapi sekarang itu sudah bisa, melakukan, pemetaan bahwa, oh, di South Asia yang besar itu ternyata Indonesia. Berapa besar, berapa lama mereka harus melakukan konser di sini, itu oleh artis udah bisa dibuat sebuah, rencana yang memang, mereka bisa, atur dari awal sebelum mereka, mengumumkan mereka akan ke negara mana. Oke, tapi kalau kita melihat dari segi competitiveness, sebetulnya perbandingan antara industri MICE tiket konser di Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti apa sih? Karena beberapa waktu lalu kan kita tahu ada konser yang kok nggak mampir nih di Indonesia gitu, Betul, mampir di betul, Singapura aja. Nah ini betul, gimana? betul. Oke, jadi Indonesia ini mungkin kalau saya bilang memang agak sedikit telat kalau dari sisi perkembangan industri MICE dan konser, di mana kita, belum memiliki sebuah, apa ya, strategi yang terintegrasi untuk bisa mendatangkan, mengundang, ya kan. Tapi, di beberapa waktu terakhir ini dengan adanya balik lagi sosial media, digital, teknologi, jadi Indonesia sudah terpetakan. Nah, challenge ke depannya adalah gimana caranya dengan sudah terpetakannya Indonesia menjadi sebuah peta tur, musisi, internasional, kita bisa menyambutnya itu dengan kesiapan, dengan infrastruktur yang baik, dengan hospitality artis itu dengan lebih nyaman ke sini, dengan, semua, ekosistemnya dibangun supaya kita bisa menyamai atau bahkan bisa melebihi nih negara-negara tetangga kita gitu loh. Kan kita suka dengar tuh kalau konser di negara A, B, kalau kita, lagi nonton, lagi nyanyi-nyanyi, ngomong sebelah kok orang Indonesia, ini Iya. orang Indonesia gitu kan. Jadi itu menjadi sebuah challenge kita sih gimana kita bisa untuk mengejar ketertinggalan itu, bahkan kita bisa membalikan untuk menjadi yang terdepan di, kawasan ini gitu. Oke, kita cukup tertinggal tapi artinya pada saat ini posisinya sudah on track gitu ya? Betul, Oke. betul, Nah, betul. tadi berbicara soal teknologi digital, Yes. seberapa besar peran teknologi digital ini bisa mempengaruhi transformasi industri ini khususnya mengenai pengalaman dan juga efisiensi operasional? Oke, jadi kalau misalnya kita lihat digital selama beberapa tahun terakhir, khususnya 5 tahun terakhir ini sangat masif sekali, gitu. Sangat sangat mendukung tidak hanya dari sisi operasional pelaksanaan eventnya, tapi mulai dari awal tadi, di mana adanya streaming platform, itu kan juga secara cepat memperkenalkan artis baru, lagu baru, ya kan. Lalu si artis juga bisa memetakan berapa sih streamernya dari negara ini. Oh, Jadi oke. itu bisa memetakan kemana mereka harus bergerak untuk menjadwalkan turnya mereka. Lalu pada saat mereka sudah mengumumkan, itu dengan cepat bisa mendistribusikan promosinya. Jadi secara cepat akan bisa tahu, oh Indonesia masuk ke dalam tur di leg 1 dari si artis tersebut. Lalu setelah itu bergerak ke penjualan tiket. Penjualan tiket dengan fenomena sekarang yang fansnya jutaan, ya kan, tapi kapasitasnya hanya sekian puluh ribu. Nah itu juga dibutuhkan sebuah teknologi yang memang robust yang bisa menahan semua
kebutuhan itu. Lalu sampai datang ke venue pun sampai pulang itu semuanya harus bisa diakomodir dengan digital supaya orang bisa nyaman kapan dia harus datang, tiketnya juga nggak bisa tercecer gitu loh. Kalau misalnya kan kalau dulu masih pakai tiket fisik, ya kan basah, keselip, hilang gitu kan. Tapi sekarang semuanya sudah digital. Jadi digital itu kalau menurut saya sudah tidak terpisahkan sih sama industri ini, Mbak. Gitu. Tapi kalau melihat ekosistemnya, seberapa kuat sih terkait dengan MICE, kemudian industri penjualan tiket sendiri? Ekosistem di Indonesia maksudnya gitu ya. Nah di Indonesia ini memang mungkin kita harus menyadari bahwa yang saya utarakan tadi masih agak sedikit tertinggal. Pertama dari sisi regulasinya, ya kan, lalu dari sisi gimana kita bisa untuk mengintegrasikan ekosistemnya supaya ini menjadi satu kesatuan yang memang tidak hanya benefit ini hanya untuk si penyelenggara aja gitu, tapi juga untuk daerah di mana event itu berlangsung atau juga untuk kesinambungan dari industri kreatif pada umumnya. Jadi itu mungkin PR besar kita ya. Harusnya kan memang ini terintegrasi lalu bisa dibangun sama-sama, duduk bareng, mungkin untuk yang bisa membawa sebuah benefit sampai satu level itu ada insentif tertentu atau apa. Nah itu tuh yang mungkin kedepannya kita harus banyak berbicara nih gitu dari sisi pemerintah, pelaku industri, dari tiketing juga. Nah itu memang itu jadi PR besar kita sih.